Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Melanjutkan pelajaran akhlak kitab, dalam hal ini kitab Taisirul Kholaq, menjelaskan tentang definisi takwa dan kemudian menjelaskan tentang berbagai hal tentang takwa. Di sini akan dibahas tentang takwa menurut ahli syariat, kemudian takwa menurut ahli hakikat, kemudian takwa menurut ahli thariqah. Sebagian ulama berpendapat takwa adalah melakukan taat kepada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah dan karena takut siksanya. Ini adalah takwa menurut ahli syariat. Saya ulang, takwa menurut ahli syariat adalah melakukan taat kepada Allah atas dasar ilmu dari Allah dan karena takut siksa Allah. Melakukan taat kepada Allah atas dasar ilmu dari Allah dan karena takut siksa Allah. Ini adalah takwa menurut ahli syariat. Dalam arti melakukan taat kepada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah adalah mengetahui bahwa diri kita ini diciptakan menjadi manusia, mengetahui bahwa hidup adalah pemberian dari Allah, mengetahui bahwa manusia tidak bisa apa-apa, manusia tempatnya salah, dan Allah memberi ilmu kepada kita dengan jalan kita belajar, sehingga kita mengerti bahwa kekuatan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Kita dijadikan manusia adalah pemberian dari Allah. Kita bisa melakukan apa-apa, semuanya adalah kehendak Allah, semuanya adalah pemberian dari Allah. Mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, itu semuanya adalah ilmu dari Allah. Ketika seseorang sudah mempunyai ilmu yang diberikan Allah kepada manusia tersebut, maka manusia tersebut harus senantiasa bertakwa kepada Allah dan takut terhadap siksanya. Ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka ancaman siksaan dari Allah sudah menanti kita. Kita melaksanakan sholat, itu adalah bentuk daripada melakukan perintah Allah. Akan tetapi ketika kita tidak melaksanakan sholat, yang mana kita sudah mengetahui bahwa sholat itu wajib, maka siksa Allah akan menanti kita. Naudzubillah min dzalik. Kita diperintahkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Melaksanakan puasa Ramadan adalah bentuk takwa. Akan tetapi ketika kita tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka siksa menanti kita. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah takwa ahli syariat. Jadi fondasi takwa ahli syariat adalah ketika melaksanakan apa saja itu didasari dengan cahaya ilmu dari Allah dan karena takut siksa Allah. Kemudian yang nomor 2 adalah
takwa ahli hakikat. Definisi takwa ahli hakikat adalah ketika seorang hamba menjaga hatinya dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Takwa menurut ahli hakikat adalah ketika seorang hamba menjaga hatinya dari sesuatu selain Allah. Seorang hamba menjaga hatinya dari sesuatu selain Allah. Orang ahli hakikat, kadar ketakwaannya adalah menjaga hatinya agar senantiasa hatinya itu tidak terisi selain Allah, tidak terisi dunia, tidak terisi jabatan, tidak terisi materi, tidak terisi segala sesuatu selain Allah. Apa itu dagangan, apa itu hobi, apa itu kebiasaan, hatinya senantiasa dijaga agar selalu terisi hanya Allah, Allah, dan Allah. Ketika melaksanakan aktivitas sehari-hari, hatinya pun senantiasa mengingat kepada Allah. Berjalan ingat Allah, berlari ingat Allah, naik sepeda ingat Allah, naik mobil ingat Allah, dan seterusnya. Itulah takwa ahli hakikat. Dan senantiasa hatinya ini dijaga dan dipenuhi oleh ingat kepada Allah. Dia tidak memasukkan ke dalam hatinya kecuali hanya Allah. Ketika dia marah, yang diingat hanya Allah. Ketika dia senang, yang diingat hanya Allah. Ketika dia mendapatkan nikmat, yang diingat hanya Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, yang diingat hanya Allah. Dan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dikembalikan kepada Allah. Segala sesuatu yang ada dalam dirinya, yang ada dalam lingkungannya, yang ada pada zamannya, senantiasa dikembalikan kepada Allah. Ini adalah tanda bahwa takwa tersebut yakni takwanya ahli hakikat. Kemudian yang nomor 3 adalah takwa ahli thariqah, yaitu meninggalkan sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah. Takwa ahli thariqah adalah meninggalkan sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah. Meninggalkan sesuatu yang menjauhkan dirimu dari Allah. Makan boleh, akan tapi kalau makan menjadikan lupa kepada Allah, maka bukan termasuk takwanya ahli thariqah. Ngopi boleh, akan tapi ngopi yang bisa melupakanmu dan bisa menjauhkan dirimu dari Allah, maka bukan termasuk takwanya ahli thariqah. Apapun yang dilaksanakan, apapun yang dikerjakan oleh seorang manusia yang di situ bisa menjauhkan diri kita kepada Allah, maka bukan termasuk takwa ahli thariqah. Segala sesuatu dijaga, baik itu dhahiran wa batinan atau sirran wa alanian, baik secara terang-terangan atau secara rahasia, banyak orang atau tidak ada orang. Ketika meninggalkan sesuatu yang menjauhkan diri kita kepada Allah, maka kita tidak tergolong bertakwa sesuai standar ahli thariqah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini, apa yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah,
sehingga kita bisa melaksanakan takwa menurut ahli syariat, takwa menurut ahli hakikat, dan takwa menurut ahli thariqah. Yang seharusnya kita laksanakan adalah senantiasa berikhtiar menjaga hati biar tidak jauh dari Allah, biar tidak lupa kepada Allah, dan senantiasa belajar untuk berzikir kepada Allah. Semoga ridha Allah dan taufik Allah, hidayah Allah menyertai diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.